Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Inilah kasus yang mengingatkan kita untuk tidak langsung membuka paket dari orang yang tidak dikenal. Kasus ini adalah kejahatan langka di mana pelaku menghabisi korban melalui pengiriman paket. Sekaligus kasus yang menunjukkan betapa gigih perjuangan detektif dan polisi menangkap pelaku yang terhalang hubungan diplomatik antar negara karena tidak ada kerjasama ekstradisi bagi pelaku kejahatan. Hari itu tanggal 27 Mei 1984, Barbara Harold yang sedang berada di rumah sendiri menerima paket dari tukang pos. Namun tidak lama setelah itu, tetangga sekitar dibuat kaget dengan bunyi ledakan keras yang berasal dari rumahnya. Mereka pun segera menelpon polisi. Ketika polisi tiba di TKP, kondisi rumah sangat berantakan, terutama bagian dapur. Serpihan-serpihan benda berserakan dan penyebabnya cukup membuat mereka syok. Sebuah paket yang dibuka Barbara meledak. Di tengah serpian, Barbara tergeletak, penuh cairan merah di wajah dan beberapa bagian tubuh lain, membuat suasana sangat mencekam. Betapa keji orang yang mengirim paket. Nampaknya setelah menerima paket, Barbara langsung membawanya ke dapur, kemudian membukanya. Yang menjadi pertanyaan, siapa pengirim paket yang tega melakukannya? Dan apa motifnya, mengingat Barbara hanyalah seorang nenek berusia 53 tahun, memiliki 2 orang cucu, apa mungkin ada yang menginginkan kematiannya? Barbara ternyata masih bernafas, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas forensik pun didatangkan untuk menginvestigasi TKP. Melihat suasana yang sangat berantakan, mereka merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin mencari siapa pengirimnya sementara kondisi paket sudah berantakan? Apalagi Barbara mengalami luka parah di bagian wajah sehingga tidak mungkin diajak berkomunikasi. Detektif John Pierce diminta memimpin investigasi kasus yang sangat pelik itu. Untuk mengetahui siapa pelakunya, pertama detektif mengidentifikasi semua pecahan itu keping demi keping. Kemudian dikumpulkan berdasarkan kategori, misalnya kategori kertas bungkus paket, kategori bahan yang dipakai untuk membuat ledakan, dan lain-lain. Dengan cara itu diharapkan akan ditemukan petunjuk penting, misalnya sidik jari, ataupun bukti-bukti penting lainnya. Akhirnya semua kepingan-kepingan bisa dikumpulkan dalam waktu 24 jam, dan mulailah investigasi forensik dilakukan. Dari kepingan-kepingan kertas yang disusun dengan susah payah, detektif berhasil mengetahui tulisan pengirim paket yang ditujukan kepada Barbara. Dari situlah detektif mengenal tulisan tangan si pengirim. Jadi paket itu memang ditujukan untuk Barbara. Beruntung petunjuk penting lain yang bisa menjadi kunci diketemukan setelah dengan susah payah memilih dan menggabungkan serpihan-serpihan kertas perangko. Didapat informasi perangko tersebut dicap oleh kantor pos Bierstadt, Kent, yang lokasinya tidak jauh dari tempat Barbara tinggal. Tapi alamat pengirimnya dari Hollingbourne. Sayangnya alamat pengirim tidak bisa didapat secara lengkap. Detektif segera mendatangi kantor pos Bierstadt, meminta keterangan kepada petugas apakah dia ingat orang yang mengirim paket ke Barbara. Pegawai pos itu masih ingat dan menyebutkan ciri-cirinya seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Sementara itu di rumah sakit, Barbara berjuang melawan maut. Dan walaupun dokter sudah melakukan yang terbaik, nyawanya tetap tidak tertolong. 5 hari setelah kejadian itu, Barbara dinyatakan meninggal. Selanjutnya detektif menginterview keluarga dekat korban, tetangga, juga teman-teman dekatnya. Apakah korban punya musuh? Hasilnya semua mengatakan Barbara tidak punya musuh. Korban orang yang baik kepada siapapun. Demikian juga Harold, suaminya, mengatakan hal yang sama. Hal ini membuat detektif mengalami kesulitan untuk mencari motifnya. Detektif pun bingung. Lalu dia merubah asumsinya. Barangkali pelaku punya dendam kepada suaminya dan istrinya dijadikan sasaran. Harold, suami Barbara, pernah dinas di militer. Mungkinkah ada organisasi yang menginginkan kematiannya? Lalu istrinya dijadikan sasaran.
Ketika hal itu ditanyakan, Harold membantah, tidak mungkin karena dia sudah lama pensiun. Kemudian detektif minta Harold untuk mengingat-ingat apakah dia pernah bertengkar dengan seseorang beberapa tahun terakhir. Barulah Harold menyadari. Dia bercerita seseorang bernama Kate Cottingham membeli rumahnya, dan saat jual beli dia sepakat dengan harga, namun pada saat pembayaran ternyata ada lagi yang harus dibayarkan sebesar 600 pound sterling atau sekitar 10 juta rupiah sebagai pajak yang dibebankan kepada pembeli. Rupanya hal ini tidak diketahui Kate, sementara Harold mengira Kate sebagai pembeli sudah tahu. Ternyata hal itu menjadi masalah. Kate bersikukuh tidak mau membayar pajak pembeli. Dia maunya semua sesuai harga yang sudah disepakati. Tidak ada tambahan apapun. Sementara Harold juga tidak mau karena itu kewajiban pembeli, bukan penjual. Karena sebagai penjual, Harold juga harus membayar pajak. Akhirnya Kate mengatakan, "Oke, kalau saya membayar berarti kamu mulai perang dengan saya." Nah, setelah itu dia mengirim beberapa surat ancaman bahwa Harold akan melihat akibatnya. Detektif meneliti suratnya, apakah mungkin dia pelakunya, dan setelah dilihat suratnya, Kate tinggal di Spanyol, sedangkan TKP di Inggris. Namun demikian, detektif tetap menyelidiki orang ini. Dari background ditemukan bahwa ternyata Kate sebelumnya tinggal di Inggris dan pernah bekerja di pembangunan gedung dengan keahlian membuat lubang dengan bahan peledak. Berarti dia punya kemampuan untuk merakit bahan-bahan untuk dijadikan alat yang bisa meledak. Dengan bukti-bukti itu, Kate menjadi tersangka utama. Kemudian dari dokumen pemerintah diketahui, Kate sudah beberapa tahun menjadi warga negara Spanyol dan menetap di negara itu. Tetapi beberapa hari menjelang tragedi yang menimpa Barbara, dia datang ke Inggris dan tinggal di alamat yang setelah dicek adalah alamat adik perempuannya. Dan 1 hari menjelang tragedi itu, dia kembali ke Spanyol. Jadi jelas pada saat dia datang ke Inggris beberapa hari, dia merakit bahan peledak dan mempersiapkan rencananya. Selanjutnya detektif menginvestigasi kertas pembungkus paket. Dilihat dari motifnya, ternyata kertas pembungkus seperti itu tidak diproduksi di Inggris, tapi di Spanyol. Juga tali pembungkus berwarna pink tidak pernah ada di Inggris, kecuali di Spanyol. Jadi pelaku sengaja membawa barang-barang itu dari Spanyol, karena kalau membeli di Inggris akan dilacak di toko mana dia membeli. Kemudian detektif mendatangi alamat adik perempuannya, tempat Kate tinggal selama di Inggris. Ketika kamar yang ditempati Kate digeledah, tersisa gulungan tali berwarna pink yang sama persis dengan yang dipakai waktu dia mengirim paket. Dan satu lagi bukti yang sangat penting, di sana juga ditemukan kertas dengan tulisan tangan Kate. Setelah dibandingkan dengan tulisan dalam paket, ternyata sama persis. Berdasarkan semua bukti yang didapat, dipastikan Kate pelakunya. Namun, masalahnya Kate tidak bisa ditangkap karena dia warga negara Spanyol. Padahal tidak ada kerjasama antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Spanyol untuk mengekstradisi pelaku kejahatan. Mengetahui kenyataan ini, detektif dan keluarga Barbara merasa frustrasi. Usaha keras mereka sia-sia. Namun detektif tidak menyerah. Mereka membayar seorang warga Spanyol yang rumahnya dekat dengan pelaku untuk memata-matai. Siapa tahu pelaku akan pergi ke negara lain. Benar saja, setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya detektif mendapat kabar dari informan yang disewanya bahwa pelaku akan pergi ke Perancis. Detektif sangat senang karena Perancis memiliki kerjasama dengan Inggris untuk mengekstradisi pelaku kejahatan di Inggris yang lari ke Perancis. Kepolisian Inggris pun langsung berkoordinasi dengan kepolisian Perancis. Kabar itu memberikan harapan besar bagi detektif dan keluarga korban untuk bisa menangkap pelaku. Namun sayang sekali, tanpa diketahui sebabnya, Kate tiba-tiba membatalkan perjalanannya ke Perancis. Betapa kecewanya detektif, kepolisian Inggris, dan keluarga korban. Padahal mereka sudah mempersiapkan semuanya dan sangat berharap Kate ditangkap. 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, belum juga ada kesempatan bagi kepolisian Inggris untuk bisa menangkap pelaku. Mereka rasanya sudah putus asa. Namun pada tahun 2001, setelah peristiwa 11 September di mana pesawat Amerika jatuh di World Trade Center karena sabotase, pemerintah Spanyol merubah peraturan.
bahwa pelaku kejahatan warga negara Spanyol yang melakukan perbuatannya di mana saja dengan menggunakan bahan yang bisa meledak, silahkan tangkap orang itu. Polisi Spanyol akan membantu. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Kate Cottingham ditangkap oleh polisi Inggris dan Spanyol di rumahnya. Kate diekstradisi ke Inggris untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia pun dijebloskan ke penjara. Sayangnya pada tahun 2005, pada saat menunggu sidangnya, dia sakit dan meninggal di penjara. Walaupun hanya 3 tahun, Kate mengenyam hidup di penjara sudah cukup membuat kepolisian Inggris dan keluarga korban puas, karena akhirnya pelaku bisa ditangkap. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.